Hai semua, halo Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Hari Selasa pagi. Semoga semangat kalian tidak pernah redup ya untuk menjalani aktivitas setiap harinya. Tapi jangan lupa ya, sesibuk apapun kalian dan sesemangat apapun kalian menjalani aktivitas, tetap sempatkan waktu untuk scroll HP-nya dan kunjungi channel Cublak Suweng. Karena akan ada banyak berita terbaru pastinya hanya untuk Anda. Jadi bila kalian baru menemukan channel ini baru banget gitu ya, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami tentang politik pastinya hanya untuk Anda. Nah, kali ini Cublak Suweng akan membawa kabar berita terbaru ya. Masih ingatkah kalian dengan video Cublak Suweng sebelum ini tentang 3 kode keras Bapak Presiden Joko Widodo yang ternyata merupakan endorsement dari Bapak Presiden Jokowi terhadap sejumlah tokoh publik tertentu nih untuk dipilih di Pilpres 2024. Nah, rupa-rupanya pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengajak masyarakat untuk memilih ini ya, di mana 3 kode keras yang pertama mengarah ke Prabowo, yang kedua mengarah berambut putih yaitu ke Pak Ganjar diduga ya, dan yang ketiga yang AC. Kalian bisa jawab sendiri siapa yang dimaksud. Dan ternyata ya dari semua kode keras itu menuai banyak sekali kritik ya, termasuk dari PDIP-nya sendiri dan juga dari Partai Demokrat. Baru-baru ini ya terlihat Partai Demokrat ini pro dengan PDIP tentang pernyataan Presiden Joko Widodo. Nah, di sini Deputi Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan ya bahwa tidak ada satupun literatur di dalam berbagai studi ilmiah yang menyatakan keriput dan rambut putih itu menjadi ciri pemimpin yang pro rakyat, melainkan kedua hal tersebut itu merupakan tanda-tanda penuaan. Jadi menurut Kamhar itu tidak ada hubungannya antara rambut putih dengan memikirkan rakyat gitu ya. Tapi rambut putih ini ya cocoknya dengan tanda-tanda penuaan. Itu ada hubungannya, itu menurut Kamhar. Apa yang dilakukan Pak Jokowi ini sejatinya adalah praktek mempertontonkan kebodohan dan pembodohan, kata Kamhar melalui keterangan pada 27 November 2022 kemarin. Hanya saja Kamhar ini mencoba ya untuk berbaik sangka bahwa Jokowi ini tidak benar-benar menyarankan rakyat untuk memilih pemimpin berambut putih. Kamhar pun menduga Jokowi hanya membaca teks saat menyampaikan pidato yang mengarahkan rakyat dalam memilih calon pemimpin. Jika ini dilakukan secara sadar sebagai bentuk endorsement terhadap calon presiden yang dipersiapkan dan dikehendakinya pada Pilpres 2024 mendatang, ini sangat tidak etis dan berpotensi besar mencederai demokrasi, ungkap Kamhar. Nah, di sini menurut Kamhar ya tetap berbaik sangka ya. Siapa tahu Bapak Jokowi ini hanya membaca teks yang sudah disediakan ya saat menyampaikan pidato, jadi tidak benar-benar dengan sesungguhnya untuk endorsement ke salah satu tokoh politik gitu ya. Tapi kalau memang ini secara sadar dilakukan sebagai bentuk endorsement ke salah satu calon presiden gitu, maka ini akan sangat berpotensi besar mencederai demokrasi. Jadi ini sudah tidak fair, sudah tidak adil di awalnya karena ada endorsement dari presiden sebelumnya gitu. Itu menurut Kamhar ya. Tapi rupa-rupanya tidak hanya Demokrat yang ikut bersuara dan memberi kritik terhadap pernyataan Jokowi dan mengatakan bahwa ini pembodohan dan juga mempertontonkan kebodohan. Di sini PDIP melalui Hasto Kristianto ya, yaitu Sekretaris Jenderal dari PDIP sendiri, mengatakan bahwa acara yang diinisiasi pentolan sukarelawan pendukung Jokowi itu merupakan bentuk mobilisasi massa yang tidak sehat. Apa yang terjadi dengan acara Nusantara Bersatu menjadi pelajaran politik yang sangat penting. Terlebih di dalam cara mobilisasi tersebut sampai dilakukan cara-cara menjanjikan sesuatu yang tidak sehat, ujar Hasto pada Minggu 27 November 2022. Hasto pun menegaskan sebenarnya kepemimpinan Presiden Jokowi ini semakin mendunia dengan kesuksesan Indonesia memegang keketuaan sekaligus tuan rumah dari G20. Namun
Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 itu menganggap para elit sukarelawan justru merendahkan kepemimpinan Presiden ke-7 RI tersebut melalui acara Nusantara Bersatu ya. Kehebatan dari kepemimpinan Presiden Jokowi di acara G20 yang membanggakan di dunia, dan kini rakyat Indonesia dikerdilkan urusan gegap gempita di GBK, tutur Hasto. Oleh karena itu, peraih gelar Doktor Ilmu Geopolitik dari Universitas Pertahanan tersebut itu mengatakan dan mengingatkan kepada orang-orang di lingkaran dekat Jokowi tidak bersikap ABS atau asal Bapak senang. Kepemimpinan Pak Jokowi yang kaya prestasi sudah on the track ya, bahkan prestasinya itu untuk bangsa Indonesia dan dunia, bukan untuk kelompok kecil yang terus melakukan manuver kekuasaan. Jadi itu adalah tanggapan dari PDIP ya melalui Hasto Kristianto. Lantas gimana nih tanggapan dari Puan Maharani yang juga berasal dari partai PDIP? Rupa-rupanya saat ditanya soal pernyataan Presiden Jokowi tentang pemimpin berambut putih, Puan hanya menjawab singkat. Dan di sini Puan menjawab, banyak kok yang berambut putih, ujar Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan Jakarta Pusat pada Senin 28 November 2022. Setelah itu, Puan pun langsung pergi dan dia ogah menjawab lebih rinci terkait ciri-ciri pemimpin versi Jokowi tersebut. Nah, itu menurut Puan ya, jadi banyak yang berambut putih tapi tidak mau menjelaskan lebih rinci lagi dan langsung pergi. Lantas kalau Pak Prabowo gimana ini yang terang-terangan di kode pertama di endorse oleh Bapak Presiden Jokowi melalui kode jatah. Nah, di sini Prabowo merespon pidato Jokowi itu sambil berkelakar dan juga menunjukkan rambutnya dan bilang bahwa dirinya juga berambut putih. Ini putih, banyak kan putih, kata Prabowo sambil terkekeh dan menunjuk sedikit uban di rambutnya pada Senin 28 November 2022. Jadi Prabowo ini menanggapi santai ya, mungkin kode pertama jatah adalah Pak Prabowo, bisa jadi kode kedua rambut putih juga Pak Prabowo lagi karena Pak Prabowo juga punya rambut putih. Gitu ya, jadi gimana nih menurut kalian semua? Mereka dari parpol-parpol sudah mulai mengkritik tentang pernyataan dari Presiden Jokowi yang memberikan 3 kode keras ya. Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Setuju dengan Demokrat, PDIP, atau mungkin kalian punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa LKS, like, comment, share. Dan support selalu channel Cublak Suwung. Sampai ketemu di video selanjutnya.